Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi nih dengan Bu Siva. Kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit membahas tentang isi kandungan surat Al-Fatihah. Kalian pasti tahu kan surat Al-Fatihah? Berapa ya jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah? Ya, kalian benar, 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah ini terdapat pada awal surat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab yang artinya induk Al-Quran. Tetapi, kalian tahu tidak bahwa surat Al-Fatihah ini banyak sekali sebutannya atau banyak sekali nama-namanya? Kalian pasti ingin tahu kan nama-nama lain dalam surat Al-Fatihah itu apa saja? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, Fatihatul Kitab yang artinya pembuka kitab Al-Quran. Yang kedua, Ummul Al-Quran yang artinya induk Al-Quran. Yang ketiga, Ummul Kitab yang artinya induk kitab Al-Quran. Yang keempat, Sab'ul Masani yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kelima, As-Salat yang artinya sholat. Yang keenam, Asy-Syifa yang artinya penyembuh. Yang terakhir, Ruqyah yang artinya jampi-jampi. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama lain dalam surat Al-Fatihah, kita akan membaca surat Al-Fatihah bareng-bareng beserta dengan tafsirnya ya. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Allah itu memulai Al-Fatihah ini dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini itu memberikan pelajaran bagi kita semua agar segala sesuatu tindakan kebaikan pertama itu harus membaca Bismillah. Seperti untuk memulai belajar, terus memulai makan, memulai tidur, masuk rumah, mulai menulis, itu semuanya kegiatan dalam sehari-hari kita harus mengucapkan bismillah agar semua aktivitas yang kita lakukan itu mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi pencipta segala sesuatu di jagat raya ini adalah Allah. Penguasa alam semesta ini juga adalah Allah. Dan yang mengatur semua makhluk di alam ini, baik manusia, pohon, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu adalah Allah. Bukan hanya menguasai di dunia saja, Allah pun menguasai di akhirat. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, meskipun Allah yang Maha Kuasa, Dia memiliki sifat yang kasih sayang yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah itu kepada hambanya itu di dunia ini tidak dipilih-pilih. Baik dia itu kafir ataupun muslim, baik itu dia binatang ataupun tumbuhan, kasih sayang Allah itu sangat besar. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu disebut juga dengan Yaumuddin, di mana pada hari itu Allah akan menanyakan semua apa yang pernah kita lakukan di dunia, baik itu dalam perbuatan baik ataupun dalam perbuatan buruk. Dan pada saat itu adalah penentuan bagi kita semua, akankah kita masuk ke surga ataupun kita masuk ke neraka. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Allah mengajarkan agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Manusia tidak boleh beribadah kepada berhala, kuburan, pohon, gunung, laut, ataupun setan. Ibadah kepada selain Allah namanya itu adalah syirik, sedangkan orangnya itu disebut dengan musyrik. Dan Allah juga mengajarkan kepada hambanya meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Dalam segala kesulitan, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Tetapi jangan lupa, di samping doa harus disertai dengan usaha. Contohnya, kita ingin pandai nih. Nah, kita harus berdoa dan jangan lupa kita untuk belajar. Dan kalau misalkan kita ingin sehat, jangan lupa kita harus berdoa dan jangan lupa juga kita harus menjaga kebersihan. Ayat 6. Ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa ya yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Jalan lurus itu adalah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam ini dapat membantu kita untuk menuju surganya Allah. Ayat ke-7, Alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, pada ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah ini mengajarkan kita agar meminta selalu kepada Allah dan supaya kita berada di jalan Nabi dan orang-orang soleh. Dan kita juga meminta bimbingan supaya berada di jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah ajaran agama Islam. Dan kita memohon agar hidup dan mati kita dalam keadaan menganut ajaran Islam. Dan bagi orang yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam akan dimurkai oleh Allah. Selain dimurkai, dia adalah orang yang sangat sesat. Nah, begitulah anak-anak tafsir surat Al-Fatihah. Semoga kalian mengerti dan menambah ilmu ya. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas surat-surat yang menakjubkan yang lainnya. Bu Syifa pamit undur diri ya. Assalamualaikum.